Saat ini kita akan membahas garis waktu komunisme atau communism timeline. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu apa itu komunisme. Komunisme adalah sistem politik dan ekonomi yang berusaha menciptakan masyarakat tanpa kelas, di mana alat-alat produksi utama seperti tambang dan pabrik dimiliki dan dikendalikan oleh publik. Tidak ada properti atau mata uang pemerintah atau pribadi, dan kekayaan dibagi di antara warga negara secara merata atau sesuai dengan kebutuhan individu. Negara mana yang komunis? Pada suatu waktu, sekitar sepertiga dari populasi dunia hidup di bawah pemerintahan komunis, terutama di republik-republik Uni Soviet. Saat ini, komunisme adalah bentuk pemerintahan resmi. Hanya ada di 5 negara, Cina, Korea Utara, Laos, Kuba, dan Vietnam. Namun, tidak satu pun dari 5 ini yang memenuhi definisi komunisme yang sebenarnya. Sebaliknya, mereka dapat dikatakan berada dalam tahap transisi antara akhir kapitalisme dan pembentukan komunisme. Fase seperti itu digariskan oleh Karl Marx, dan itu termasuk penciptaan kediktatoran proletariat. Sementara kelima negara ini memiliki pemerintahan otoriter. Komitmen mereka untuk menghapuskan kapitalisme masih diperdebatkan. Apa beda komunisme dengan sosialisme? Bagaimana tepatnya komunisme berbeda dari sosialisme telah lama menjadi bahan perdebatan. Karl Marx menggunakan istilah ini secara bergantian. Namun bagi banyak orang, perbedaannya dapat dilihat dalam dua fase komunisme seperti yang digariskan oleh Karl Marx. Yang pertama adalah sistem transisional di mana kelas pekerja mengendalikan pemerintah dan ekonomi, namun masih membayar orang sesuai dengan berapa lama, berapa keras, atau berapa baik mereka bekerja. Kapitalisme dan kepemilikan pribadi ada, meskipun pada tingkat yang terbatas. Fase ini secara luas dianggap sebagai sosialisme. Namun, dalam komunisme Karl Marx yang sepenuhnya terwujud, masyarakat tidak memiliki pembagian kelas atau pemerintahan atau kepemilikan pribadi. Produksi dan distribusi barang didasarkan pada prinsip dari masing-masing sesuai dengan kemampuannya untuk masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Gimana asal-usul komunisme? Meskipun istilah komunisme tidak digunakan sampai tahun 1840-an, masyarakat yang dapat dianggap komunis digambarkan sejak abad ke-4 sebelum Masehi, ketika Plato menulis Republik. Karya itu menggambarkan sebuah masyarakat ideal, di mana kelas pemerintahan mengabdikan dirinya untuk melayani kepentingan seluruh komunitas. Orang-orang Kristen awal mempraktekkan bentuk komunisme yang sederhana. Dan dalam Utopia tahun 1516, humanis Inggris Thomas More menggambarkan sebuah masyarakat imajiner di mana uang dihapuskan dan orang-orang berbagi makanan, rumah, dan barang-barang lainnya yang sama. Namun, komunisme paling banyak diidentifikasi dengan Karl Marx yang menguraikan sistem dengan Friedrich Engels dalam Manifesto Komunis tahun 1848. Pelukan Karl Marx terhadap komunisme sebagian dimotivasi oleh ketidakadilan yang disebabkan oleh revolusi industri. Baik, sekarang kita masuk ke garis waktu komunisme atau timeline komunisme. Sejak dimulai seabad yang lalu, komunisme yaitu sebuah ideologi politik dan ekonomi yang menyerukan masyarakat tanpa kelas, di mana segala sesuatu dibagi secara merata dan telah mengalami serangkaian lonjakan dan penurunan. Apa yang dimulai pada tahun 1917 Rusia menjadi revolusi global, berakar di negara-negara yang jauh seperti Cina dan Korea, sampai ke Sudan, Kuba, dan Nicaragua. Komunisme diluncurkan dari revolusi Oktober Lenin dan menyebar ke Cina dengan naiknya Mao Zedong ke tampuk kekuasaan dan ke Kuba dengan pengambil-alihan Fidel Castro. Itu adalah ideologi di balik satu sisi perang dingin dan melihat penurunan simbolis dengan jatuhnya tembok Berlin. Saat ini, hanya segelintir negara yang tetap berada di bawah pemerintahan komunis. Berikut ini adalah garis waktu atau timeline peristiwa penting yang membentuk busur komunisme dalam sejarah. Karl Marx, seorang filsuf dan ekonom Jerman, dianggap sebagai bapak komunisme. Marx berkolaborasi dengan Friedrich Engels untuk mengusulkan ideologi baru di mana negara memiliki sumber daya utama dan semua orang berbagi manfaat tenaga kerja. Dalam Manifesto Komunis, Karl Marx dan Engels menyerukan pemberontakan kelas pekerja melawan kapitalisme. Moto mereka, pekerja dunia bersatu, menjadi seruan di antara kelas pekerja yang tidak puas di seluruh Eropa. Filsuf sosialis Jerman Friedrich Engels adalah kolaborator dekat Karl Marx. Engels, putra seorang pemilik pabrik tekstil, dikirim ke pabrik manufaktur di Manchester untuk mempelajari bisnis keluarga. Pengamatannya terhadap
kelas pekerja mengilhami minatnya pada sosialisme. Dia dan Marx yang dia temui di Manchester menerbitkan The Condition of the Working Class in England pada tahun 1845 dan The Communist Manifesto pada tahun 1848. Khrushchev berdebat dengan Amerika Serikat mengenai tembok Berlin dan krisis rudal Kuba, tetapi mencoba beberapa tingkat pencairan dalam kebijakan domestik di Uni Soviet, mengurangi pembatasan perjalanan dan membebaskan ribuan tahanan politik Stalin. Fidel Castro mendirikan negara komunis pertama di belahan barat setelah memimpin penggulingan kediktatoran militer Fulgencio Batista di Kuba pada tahun 1959. Dia memerintah Kuba selama hampir 5 dekade sampai menyerahkan kekuasaan kepada adiknya, Raul, pada tahun 2008. Uni Soviet muncul dari Revolusi Oktober. Tanggal 21 Februari 1848, ekonom dan filsuf Jerman Karl Marx dan Friedrich Engels menerbitkan Manifesto Komunis, menyerukan pemberontakan kelas pekerja melawan kapitalisme. Motonya, pekerja dunia bersatu, dengan cepat menjadi seruan bersama. Tanggal 7 November 1917, dengan Vladimir Lenin di pucuk pimpinan kaum Bolshevik yang menganggap Marxisme merebut kekuasaan selama Revolusi Oktober Rusia dan menjadi pemerintah komunis pertama. Belakangan bulan itu, kaum sosialis revolusioner sayap kiri mengalahkan kaum Bolshevik dalam sebuah pemilihan, tetapi terlepas dari janji-janjinya tentang roti, tanah, dan perdamaian. Lenin menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih kekuasaan. Selama periode inilah teror merah, yaitu eksekusi pejabat SAR, kem kerja paksa tawanan perang, dan taktik negara polisi lainnya didirikan. Komunisme berlaku di Cina dan sekitarnya. Tanggal 1 Juli 1921, terinspirasi oleh Revolusi Rusia, Partai Komunis Tiongkok dibentuk. Tanggal 21 Januari 1924, Lenin meninggal pada usia 54 tahun karena stroke, dan Joseph Stalin yang pernah menjabat sebagai sekjen Lenin akhirnya mengambil alih pemerintahan resmi Uni Soviet sampai kematiannya pada tahun 1953 karena pendarahan otak. Dia melakukan industrialisasi negara melalui ekonomi yang dikendalikan negara, tetapi itu menyebabkan kelaparan. Di bawah rezimnya, para pencela dideportasi atau dipenjarakan di kem-kem kerja paksa, dan sebagian dari pembersihan besar-besaran 1 juta orang dieksekusi di bawah perintah Stalin. Tahun 1940 sampai 1979, komunisme didirikan dengan paksa atau sebaliknya di Estonia, Latvia, Lituania, Yugoslavia, Polandia, Korea Utara, Albania, Bulgaria, Romania, Cekoslowakia, Jerman Timur, Hungaria, Cina, Tibet, Vietnam Utara, Guinea, Kuba, Yaman, Sudan, Kongo, Burma, Angola, Benin, Tanjung Verde, Laos, Kampuchea, Madagaskar, Mozambik, Vietnam Selatan, Somalia, Seychelles, Afghanistan, Grenada, Nicaragua, dan lainnya. Perang dingin dimulai. 9 Mei 1945, Uni Soviet mengumumkan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Dengan kekalahan Jepang, Korea menjadi terbagi menjadi komunis utara yang diduduki Soviet dan selatan yang telah diduduki oleh Amerika Serikat. 12 Maret 1947, Presiden Harry Truman berpidato di depan Kongres dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Doktrin Truman, menyerukan penahanan komunisme dan kemudian mengarah ke masuknya Amerika Serikat ke dalam perang di Vietnam dan Korea untuk memberikan pertahanan dari pengambil alihan komunis. Doktrin ini menjadi dasar bagi kebijakan Perang Dingin Amerika. 5 Maret 1946, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill membuat pidato tirai besi yang terkenal di Missouri, memperingatkan orang Amerika akan perpecahan antara Uni Soviet dan Sekutu Barat. 1 Oktober 1949, setelah Perang Saudara, pemimpin Partai Komunis Tiongkok Mao Zedong mendeklarasikan pembentukannya atas Republik Rakyat Tiongkok, memimpin Amerika Serikat untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan RRT selama beberapa dekade. 5 Juli 1950, memimpin pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pasukan Amerika Serikat pertama yang terlibat dalam Perang Korea. Setelah itu, Korea Utara yang komunis menginvasi Korea Selatan dengan maksud menciptakan negara komunis yang bersatu. Perang berlangsung hingga 27 Juli 1953. Dengan Korea Utara, Cina, dan PBB menandatangani perjanjian gencatan senjata. Komunis menang di Kuba dan Vietnam. 1 Januari 1959, Fidel Castro menggulingkan rezim Fulgencio Batista yang korup dan Kuba menjadi negara komunis. 25 April
1975. Setelah jatuhnya Saigon pada akhir Perang Vietnam, ibu kota Vietnam Selatan direbut oleh pasukan komunis. Beberapa bulan kemudian, pada bulan Juli, bangsa ini bersatu kembali sebagai Republik Sosialis Vietnam di bawah pemerintahan komunis. 25 Oktober 1983, Amerika Serikat menginvasi Grenada di bawah perintah Presiden Ronald Reagan untuk mengamankan keselamatan warga negara Amerika di bawah rezim komunis negara itu, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Maurice Bishop. Pemerintah pro-Marxis digulingkan dalam waktu sekitar seminggu. 4 Juni 1989, selama berminggu-minggu protes, pemerintah komunis Tiongkok mengirim militernya untuk menembaki demonstran yang menyerukan demokrasi di lapangan Tiananmen, Beijing. Kekerasan berdarah berakhir dengan ratusan hingga ribuan kematian. Tidak ada korban tewas yang resmi yang pernah dirilis. Tembok Berlin runtuh dan Uni Soviet hancur. 9 November 1989, tembok Berlin yang memisahkan Berlin Timur yang komunis dari Berlin Barat yang demokratis selama hampir 30 tahun runtuh. Tahun 1989 sampai 1990 menyaksikan runtuhnya rezim komunis di Cekoslowakia, Hungaria, Bulgaria, Polandia, Romania, Benin, Mozambik, Nicaragua, dan Yaman. 25 Desember 1991, dengan pengunduran diri Mikhail Gorbachev, Uni Soviet dibubarkan. Presiden Rusia yang baru, Boris Yeltsin, melarang Partai Komunis. Komunisme segera berakhir di Afghanistan, Albania, Angola, Kongo, Yugoslavia, dan negara-negara lain. Cina, Kuba, Laos, dan Vietnam tetap berada di bawah kekuasaan komunis. Korea Utara tetap nominal komunis, meskipun pemerintah Korea Utara tidak menyebut dirinya komunis. Korea Utara memang beda ya. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton channel Michael Pajovka. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di topik-topik berikutnya. Thank you.